Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jombang, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta para staf TU dan teman-teman kami semua yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah timpaan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi yang cerah ini, saya Ardalin Leswari, nomor absen 8 dari kelas 12 IPA 5 akan membawakan sebuah pidato singkat tentang menumbuhkan budaya malu untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratkan sebuah tubuh, bangsa Indonesia kini sedang terjangkiti sebuah penyakit yang cukup berbahaya, yaitu tidak tahu malu. Karena sudah banyak yang kita ketahui sekarang, para koruptor yang silih berganti masuk ke dalam gedung KPK akibat tersandung kasus korupsi. Dan anehnya lagi, mereka tidak merasa malu karena perbuatannya yang mengkonsumsi hak rakyat. Mereka malah dengan tegak berdiri mengangkat dagu dan melambaikan tangannya ke kamera. Hal ini sungguhlah miris dan tidak boleh untuk kita biarkan, karena dikhawatirkan sifat tak tahu malu itu akan membuat kita melakukan kesalahan secara terus-menerus. Malu harus kita jadikan tameng untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, untuk mencegah hal itu, dapat kita terapkan prinsip 9 nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai anti korupsi yang pertama yaitu adalah kejujuran. Kita harus senantiasa berbicara jujur terhadap semua fakta, meskipun itu menyakitkan. Yang kedua adalah peduli. Kita harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan tempat tinggal kita, sehingga kita bisa bersimpati pada mereka, dan kita akan terdorong untuk membantu mereka. Yang ketiga adalah mandiri. Kita harus bisa melakukan semuanya dengan diri kita, karena yang dapat menolong adalah diri kita sendiri. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin ini adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap waktu. Setiap hari waktu terus berputar dan tidak bisa berhenti. Maka dari itu, kita harus menghargai waktu tersebut. Yang kelima adalah tanggung jawab. Kita harus berdedikasi terhadap apa yang akan kita lakukan atau apa yang telah kita lakukan. Yang keenam adalah kerja keras. Kita harus senantiasa melakukannya dengan usaha kita sendiri, dan kita harus melakukan semuanya dengan segala upaya yang halal. Yang ketujuh adalah berani. Berani untuk jujur, berani untuk peduli, berani untuk mandiri, dan berani untuk disiplin. Yang kedelapan adalah adil. Kita harus senantiasa adil dan tidak boleh egois. Yang terakhir adalah sederhana. Sederhana ini akan mendorong kita untuk melaksanakan hidup sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas yang ada, sehingga kita tidak tergolong ke nafsu duniawi. 9 nilai anti korupsi tersebut harus senantiasa ada di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Ketika kita melakukan perbuatan salah, yang malu tidak hanya diri kita, tapi ada 3. Yang pertama adalah keluarga. Mereka akan dikucilkan masyarakat ketika kita melakukan kesalahan. Yang kedua adalah rakyat atau orang di sekitar kita, karena ada hak mereka di sana. Dan manusia memiliki jiwa sosial animal yang mendorong mereka untuk senantiasa berbaur. Jika kita melakukan kesalahan, siapa yang akan menjadi teman kita? Yang terakhir adalah lingkungan tempat kerja kita. Tak peduli ketika kita sudah kerja, ketika kita sudah ke sekolah, kita harus senantiasa menjunjung dan memiliki integritas tinggi terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Hendaknya kita senantiasa berbenah dan memegang prinsip-prinsip tersebut. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.